Ya, harapannya pedagang sih memang semua memang yang sudah untuk fasilitasnya itu monggo lah terutama dari Dinas Perdagangan itu diselesaikan, difinishkan benar-benar untuk fasilitas yang di luar kawasan Johar itu untuk para konsumen itu lebih nyaman. Kalau kenyamanan itu dan kebersihan itu benar-benar dikelola untuk kawasan Johar, insya Allah konsumen akan masuk seperti itu. Dan untuk pemerintah yang katanya nanti ini dipasangi barcode untuk data pribadi yang antar pedagang itu, mudah-mudahan pemerintah benar-benar aware dengan pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini bisa terus mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami memang menyediakan forum ini untuk komunikasi, untuk menyerap, menjaring aspirasi masyarakat, apapun yang ingin disampaikan oleh masyarakat untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalannya, dan mudah-mudahan didengar oleh otoritas yang mana saja yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Pak Haryanto Husein. Beliau adalah salah satu pengurus paguyuban pedagang di kawasan Pasar Johar. Nah, Pasar Johar sekarang sudah direnovasi setelah kebakaran dan mulai ditempati oleh para pedagang. Apa kabar Pak Haryanto? Alhamdulillah sehat, Pak Sadon. Semoga begitu juga untuk seluruhnya DPD, ya, terutama dengan Pak Bambang Sadon. Ya, Pak Haryanto, bisa diceritakan mengapa Pasar Johar yang sudah mulai dibuka kembali kesannya kok masih sepi Pak sekarang? Kalau masih sepi relatif Pak. Ya. Sebabnya kalau melihat dari luar para pengunjung pun masih tanda tanya. Ya. Terutama itu yang di samping timur untuk Pasar Johar itu Jalan Pendamaran itu masih ada ada tutupannya. Jadi kalau pengunjung mau ke situ jelas-jelasnya yang belum tahu, yang belum tahu dan belum melihat iklannya dari Pemkot Semarang, jelas nggak akan berani masuk. Tapi kalau yang sudah, ya pastinya berani masuk. Cuma memang belum kompak semuanya. Bagian besar sudah buka. Kalau pagi itu memang, terus ya namanya pedagang Pak. Terus kalau siang-siang sedikit itu ya gimana caranya biar dapat sambil ben kemukul lah seperti itu. Jadi intinya kita sebagai pedagang minta akses jalan yang dari luar Pendamaran itu mohonlah, katanya akhir bulan ini, tapi ini mudah-mudahan 1-2 hari ini pintu udah terpasang, terus warga pun tahu kalau memang di Johar itu. Jadi itu berarti masih merupakan bagian dari dampak pandemi kalau begitu Pak ya? Oh jelas banget, pandemi itu masih terasa banget oleh pedagang yang terutama konveksi Pak ya. Yang dibandingkan dengan yang sembako atau sayuran lah. Kalau yang konveksi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Artinya yang sembako atau sayuran sudah mulai pulih, artinya sudah pembelinya sudah ada gitu. Kalau kan nggak berdampak signifikan banget dibandingkan konveksi Pak. Kalau sayuran dan sembako itu kan jelas untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana harus beli, harus untuk bisa makan tiap hari. Tapi kalau hanya konveksi, alah tak apa-apa lah, bajunya sedikit kumel, sedikit bolong, yang penting keluarga bisa makan, bisa untuk jaga-jaga kesehatan. Itu kalau konveksi dampaknya benar banget terasa banget. Nah, ini kan kebetulan pandemi sudah mulai berkurang, Pak. Sudah PPKM 1 ya.
Jadi artinya ini harusnya sudah masyarakat sudah mulai berbondong-bondong lagi ke Johar. Kalau teorinya seperti itu, Pak, harusnya. Ya. Cuma fakta kita kan konsumen ya. Ya. Konsumen itu juga skala prioritas dong. Ya. Masa mau kalau tidak butuh banget atau butuh sandang itu yang bisa dikatakan tertier, sekarang bisa quartet lah gampangannya, dibandingkan untuk yang kebutuhan tiap hari yang harus lauk pauknya itu. Tapi kalau konveksi belum, Pak. Tapi yang sih kalau yang sudah ada acara pasti masuk ke Johar juga. Kalau konveksi, apa ada pengaruhnya penjualan online misalnya? Penjualan online sebagian besar pastinya kita menginginkan ke sana. Ya. Cuma kan juga itu tergantung individu, Pak. Ya. Tapi online harus kita next-nya kita harus lakukan untuk lebih strong lagi ya. Tapi kalau kemarin atau ini masih banyak sambilan lah. Tapi next-nya itu memang kita harus genjot ke sana. Untuk maksud saya Johar terutama konveksi termasuk tergolong sepi karena pembelinya lebih memilih lewat online gitu maksud saya. Pasti toh Pak itu. Ya. Pasti. Itu kalau itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya semua sama. Di offline dan online itu. Kalau di kita tonjolkan pastinya kita bisa milih barang apa adanya, tidak diedit, bahan kita pegang. Cuma kalau di online kan kita harus lihat gambar aja. Belum tentu sesuai dengan produk itu, kita punya keunggulan masing-masing. Tapi juga memang milenial kebanyakan sekarang ya pegang handphone untuk online. Jadi kalau begitu, apakah secara umum nanti pasar Johar itu tidak bisa kembali seramai seperti dulu lagi itu Pak? Karena sebagian sudah dilayani lewat online. Dampak itu kelihatannya pasti Pak. Tapi kita harus optimis, pedagang offline itu punya sisi, punya keunggulan dibandingkan dengan online. Betul. Tapi memang segmen pasarnya udah berubah sekarang. Ya seperti itu, berbondong-bondong masuk semua. Kalau mau lebaran ya. Jangan anak muda itu bisa di yang online itu, tapi yang apa ya, yang bukan tua muda juga ada yang masuk, tapi yang mapan-mapan itu pastinya pengen melihat pasar tradisional yang baru Johar itu kayak apa sih. Insya Allah saya punya optimisan ke situ. Pak Arianto, setelah kebakaran itu pedagang Johar kan ditampung di pasar sementara di Komplek Masjid Agung. Nah, sekarang itu semua sudah kembali atau belum, Pak, ke Johar? Untuk itu kan kalau relokasi itu untuk semuanya, Pak ya. Ya. Mulai dari utara, tengah, selatan. Ya. Kalau yang ini kembalinya memang untuk utara, tengah, dan bangunan baru Kanjengan. Selatan itu nanti buat tahun depan. Oh. Kalau kurang dipersiapkan lagi nanti SCJ Matahari dulu itu Pak, depannya. Oh ya. Bakar itu sudah disiapkan oleh Pemkot lewat Dinas Perdagangan. Untuk tahun depan itu nanti mudah-mudahan bisa mulai lagi ditampung untuk yang Johar Selatan dan SCJ. Jadi konsepnya semua yang dulu dari Johar bisa kembali ya? Harusnya seperti itu Pak. Ya. Dan itu sudah dipersiapkan. Kalau Johar Selatan dan bangunan SCJ itu nanti ada sekitar kelurahan harusnya seperti itu. Ya. Bisa masuk semua. Nah, kalau semua nanti kembali, berarti pasar sementara itu bubar atau seperti apa, Pak? Itu kan tanah itu punya Badan Wakaf Masjid Kauman, Pak. Iya, betul. Itu kan nanti dikembalikan. Ya, katanya ada yang berpendapat lebih kerasan di situ karena pembelinya sudah terlanjur banyak katanya. Semua seperti Pak, kita juga merasakan juga babat talasnya udah di situ, mau udah
Seperti ini 6 tahun kita kembali lagi, nanti pastinya kita punya pelanggan atau itu kan kita juga woro-woro iklan. Saya udah di sini, saya di sini, di blok ini, teman-teman yang tadinya di utara terus kebetulan kok di tengah, nanti juga mereka juga seperti itu. Tapi kalau memang yang sudah yang direlokasi itu nyaman, pasti tempatnya settle dia. Pasti tempatnya lebih nyaman daripada teman-temannya yang tidak jualan di situ, Pak. Jadi artinya bahwa dari segi lokasi nanti lebih bagus daripada Johar yang dulu gitu ya? Lokasi yang sekarang aku mikir lebih fenomenal lah ya. Orang akan penasaran lagi. Lebih penasaran lagi, saya optimis ya kalau teman-teman udah pada masuk semua di Johar yang baru ini. Yang baru ini, yang di Agus Salim ini, semua masuk terus dengan tertata yang bagus seperti itu, saya optimis sih Pak. Untuk kedepannya insya Allah lebih bagus. Artinya apa harapannya? Apa yang diharapkan kebijakan dari Pemkot atau mungkin dari pedagang pasar atau mungkin dari masyarakat supaya Johar ini kembali ramai dan menjadi dulu pernah jadi pasar terbesar saya kira di Jawa Tengah ini. Ya, harapannya pedagang sih memang semua memang yang sudah untuk fasilitasnya itu monggo lah terutama dari Dinas Perdagangan itu diselesaikan, difinishkan benar-benar untuk fasilitas yang di Johar, kawasan Johar itu untuk para konsumen itu lebih nyaman. Kalau kenyamanan itu dan kebersihan itu benar-benar dikelola untuk kawasan Johar, insya Allah konsumen akan masuk. Seperti itu. Dan untuk pemerintah yang katanya nanti ini dipasangi barcode untuk data pribadi yang antar pedagang itu, mudah-mudahan pemerintah benar-benar aware dengan pedagang. Contohnya katanya barcode itu nanti bisa untuk menyalurkan kur pemerintah dengan jumlah yang rendah. Itu yang mau ngambil kredit. Tapi yang kalau enggak ya insya Allah di fasilitas untuk bongkar muat atau terutama maksudnya saya bukan yang grosir ya. Grosir kan enggak di situ nanti Pak. Grosir itu nanti di Pasar Jumulya atau di SCJ, tapi kan enggak masuk di kawasan Johar. Sebenarnya memang fasilitas untuk startup besar memang tidak boleh masuk ya dengan untuk kedepannya. Jadi benar-benar kita mengharapkan dari Dinas Perdagangan itu konsekuen dengan apa yang sudah diplankan oleh pemerintah kota, terutama Kota Semarang, untuk benar-benar fasilitas yang dulu udah diwacanakan atau gimana diterapkan untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung. Ya, fasilitas itu seperti apa Pak misalnya? Ya kalau fasilitas, maaf itu kan fasilitas umum itu pasti kita mikirkan nanti parkir. Jelas itu nomor satu parkir di mana tuh letaknya. Terus jalan-jalan itu difabel kelihatannya sudah dipikirkan untuk dari dinas terutama pemerintah kota, ada itu jalan banget yang untuk teman saudara-saudara kita yang difabel sekarang sudah dipikirkan. Yang lain-lain terus pemerintah kota yang katanya ini banyak Pak pedagang, teman-teman kita pedagang ini yang udah terpuruk banget. Kalau memang ada kur yang benar-benar itu, insya Allah lewat kurnya Pemkot nanti banyak sih peminatnya. Jadi ada yang butuh bantuan modal Pak ya? Banyak banget Pak datanya itu, dengan ringan banget. Tapi dengar-dengar iya sih lewat saya juga ngikutin dari OPMI-nya Pemkot sudah ada itu kur yang 3% atau di bawah 6%. Mudah-mudahan itu membantu teman-teman yang betul-betul membutuhkan. Nah, mungkin persoalan lain juga tadi dikatakan belum banyak yang tahu, berarti promosinya kurang, Pak. Gimana caranya mempromosikan ini, Pak? Ya, promosi memang ya, terutama juga dari para pedagang sendiri ya. Karena pedagang sendiri itu kan dia punya WA, punya komunitas. Mereka mudah-mudahan ya sadar. Saya pikir sadar diri, cuma belum itu akses jalan itu belum benar-benar dibuka. Terus teman-teman juga mungkin harus sepi ya, dia masih mikirkan untuk tiap harinya lah Pak. Jadi kalau di sini pagi buka mungkin setengah hari dia langsung ke relokasi lagi.
seperti itu. Tapi kalau kedepannya kita kompak untuk penuh semua, terus akses jalannya udah benar-benar tidak ada kesannya itu masih, ya kalau perbaikan memang perbaikan nggak Pak, sebabnya selatan kan masih dalam perbaikan juga. Ya. Belum final. Kalau itu memang utara tengah itu sudah disiapkan jalan tuh kesannya orang lihat aja udah benar-benar untuk kenyamanan pengunjung. Ya. Insya Allah sih banyak pengunjung yang akan masuk dengan penasarannya, Juar kayak apa sih katanya bagus-bagus. Ya. Pasar Juar bagus banget Pak. Ya. Terima kasih. Pasar Juar bagus banget. Baik Pak, mudah-mudahan ini benar-benar karena fasilitasnya bagus ya. Nanti lebih nyaman berbelanja daripada dulu, pengunjungnya banyak, ramai kembali, dan Juar menjadi pusat kegiatan perekonomian setidaknya untuk Kota Semarang. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Arianto? Ya, ada sebabnya ini ada juga pedagang yang belum mendapatkan tempatnya Pak, yang masih udah dapat notifikasi, cuma masih ditempatkan nanti next-nya itu di SCJ Matahari itu. Teman-teman masih berusaha ini berjuang untuk kapan sih menempatinya, atau bisakah ada yang tempat-tempat kosong ini untuk mereka yang belum bisa masuk di, maksudnya bukan kawasan itu, kalau SCJ di kawasan di utara atau tengah. Jadi saya juga berdoa untuk teman-teman yang berjuang, untuk yang belum masuk itu, gimana caranya nanti perjuangan mereka berhasil. Baik, terima kasih Pak Arianto Hussein. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar didengar baik oleh Pemkot maupun oleh masyarakat ya. Jadi kenapa Juar yang sudah begitu bagus kok pengunjungnya masih sedikit ya. Mungkin saling gedok tular, saling membantu untuk menyiarkan bahwa Juar sekarang sudah siap dan mudah-mudahan kembali jadi ikon, jadi pasar tradisional terbesar di Jawa Tengah. Gitu Pak, sukses Pak Arianto. Ya, salam untuk teman-teman. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sardono.